Halo kakak-kakak dimanapun kalian berada, selamat datang di Oreo, obrolan remaja Bojonegoro. Mendekati bulan kemerdekaan yaitu bulan Agustus yang tentunya bertepatan dengan hari ulang tahun Pramuka juga. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang memiliki segudang prestasi dan pengalaman di bidang pramuka di tingkat daerah, regional maupun nasional. Langsung saja kita sambut, ini dia Kak Jamal. Halo Kak Rahma, tos dulu. Oke, Kak Jamal. Gimana Kak? Mungkin ini dari teman-teman Oreo banyak yang sudah kenal Kak Jamal, tapi juga banyak yang mungkin belum kenal Kak Jamal nih. Oh gitu. Oke, Iya, kita iya. persilakan dulu Kak Jamal perkenalan diri nih. Oke, halo semuanya teman-teman Oreo. Saya Jamaluddin Muntoha. Saya dikenal di sini dengan sebutan Kak Jamal biasanya gitu. Nah, saya sekarang sudah lulus dari SMK, sekarang mau kuliah di Universitas Bojonegoro. Dan untuk di kegiatan pramuka Kak, saya alhamdulillah dulu aktif di kegiatan cabang dari daerah, regional sampai ke nasional untuk kegiatan perkemahannya seperti itu. Dan sekarang aktif juga di organisasi di Dewan Kerja Cabang Bojonegoro gitu. Wah, menarik nih. Ada organisasinya juga, ada pengalamannya juga, ada prestasinya juga. Oke, kita mulai dari mungkin pengalaman di organisasi dulu Oh nih. gitu. Kak Jamal sebagai anggota Dewan Kerja Cabang Bojonegoro ya? Iya, Betul benar-benar. sekali. Oke. Apa sih yang mengantarkan Kak Jamal bisa sampai di Dewan Kerja Cabang Bojonegoro ini? Mungkin Kak Jamal tuh tadi pernah ikut kegiatan cabang, daerah, regional maupun nasional. Nah, boleh disebutin nih Kak kegiatannya namanya apa aja nih? Tentunya kan Kak ya, Ya, kita mulainya kan sebelum masuk ke DKC ini ya. betul. Saya dulu awalnya tuh ikut di Dewan Pimpinan Penggalang namanya dulu di SMP 5 Pras Panca Pramuka SMP Negeri Panca itu 5. Oh Dulu awalnya saya iya, dari situ Kak. Setelah itu pertama saya ikut kegiatan cabang itu namanya Jambore Cabang. Jambore Iya benar. cabang. Dan alhamdulillah di Pras Panca dulu saya di DPP itu dapat amanat jadi ketua Penggalang Putra, Dewan Galang Putra. Di sana awal mula saya jatuh cinta kepada pramuka asik gitu ya. Ini ada cinta-cintanya juga nih Kak ya. Enggak ada. Oke, Iya. setelah dari Jambore cabang ya. Benar. Oke, lanjut ke mungkin kegiatan daerah. Oh, kegiatan daerah ya. Kegiatan daerah tiba-tiba banget Kak itu kegiatan daerah kan tadi baru ke SMP. Oke, kita Awalnya lanjut tadi itu dulu. saya dari SMP itu ya. Dari SMP itu tiba-tiba ada acara dari luar itu Kak, dari Saka Kalpataru itu Kak. Oh, Saka Iya Kalpataru. bener, dari Saka Kalpataru itu ngajak seluruh SMP untuk kegiatan bersih-bersih namanya Si Dukung kalau nggak salah, aksi peduli lingkungan. Nah, sebelumnya kan saya di Inter ya, di sekolah ya. Dan Betul. bisanya saya masuk ke luar sekolah itu gara-gara ada kegiatan Saka Kalpataru itu. Nah, akhirnya saya masuk ke namanya Peminat Saka. Peminat Saka waktu itu tahun 2020. Aduh lupa. Pokoknya saya kelas 3 SMP udah masuk ke Saka Kalpataru. Dan setelah itu saya kegiatan di Kalpataru, akhirnya kegiatan lagi di cabang sebagai Sangga Kerja gitu. Sangga kerja. Iya, setelah kenal Sangga Kerja itu saya sebelum ke daerah malah ke regional dulu Kak. Oh, ke regional dulu malahan. Bener, Menarik malah ke nih. regional dulu. Waktu di cabang nih Kak, kan Iya. pasti ada tuh pengalaman-pengalaman dari Jambore cabang jadi Sangga Kerja. Nah, apakah itu yang mengantarkan Kak Jamal bisa sampai menjadi Dewan Kerja cabang nih Kak? Nah, bener kan dulunya kan dari perjalanan di Pramuka itu kan ya. Tuh, Awal berjalan itu kan saya itu sebenarnya salah klik. Dulu salah kan klik. awalnya COVID, saya masuk kelas 7 kan COVID-19 betul. itu. Nah, terus akhirnya itu ada kayak presensi absen gitu. Saya kira tuh absen dan ternyata itu adalah pemilihan Dewan Pemimpin Penggalang SMP Negeri 5 Bojonegoro. Nah, gitu. Terus akhirnya saya masuk, duh, tiba-tiba masuk gitu. Terus akhirnya kok coba-coba kok enak gitu di Wah, Pramuka coba-coba yang enak gitu. nih, salah klik yang berujung Iya gitu. luar biasa banget nih. Oke, tadi Kak Jamal sebut ada kegiatan regional. Kegiatan Benar. regionalnya nih apa nih Kak Jamal? Nah, dulu itu kan awalnya dari Saka Kalpataru itu. Saya dulu tuh mikir, udah searching tuh, kan udah zamannya searching ya. Ada beberapa Saka di Bojonegoro. Nah, kenapa kok saya milih di Kalpataru? Karena saya tuh dulu punya pikiran daripada saya ikut yang besar cuman ikut andil, mending saya ikut yang kecil bisa jadi yang di depan. Akhirnya saya ikut Kalpataru, Kak. Akhirnya bisa di depan. Dan karena di Kalpataru, Jawa Timur,
bisa tergolong paling aktif itu di cabang Bojonegoro. Dan Luar akhirnya biasa sih. ada kegiatan pertikawan regional sepulau Jawa itu awalnya dulu. Sepulau Jawa. Bener, dan dulu sebenarnya dikasih kuota hanya 5 dari cabang Bojonegoro untuk Kalpatarunya. Dan akhirnya ada 10 anak yang dari cabang Bojonegoro untuk berangkat ke regional itu. Dan dari cabang lain itu hanya 1, hanya 2, hanya 4 gitu. Luar biasa. Iya. Yang paling Kak Jamal inget nih dari kegiatan regional, mungkin kan ada nih Kak, pasti kegiatan tuh ada sesuatu yang spesial. Iya, Apa benar. sih yang spesial di kegiatan pertikawan regional itu? Yang spesial kan tentunya vibes Kak itu namanya. Vibes-nya. Apalagi saya di kelahiran Bojonegoro, kota yang panas itu ya. Waktu regional itu Panas. saya di Jatinangor, Bumi Perkemahan Jatinangor, Sumedang. Kalau diceritakan kan ya dulu katanya wong pramuka iku lek kemah adus kemahnya batal gitu. Lah, Jadi Kak Jamal nih nggak mandi nih? iya, kalau di Bojonegoro itu saya nggak betah kalau nggak mandi. Kalau di regional kemarin saya Kak 1 minggu itu ya kan 7 hari kan ya. Iya. Saya mandi cuma 3 kali Kak. Saking dinginnya itu. Waduh, ini teman-teman Kak Jamal yang dari regional, hati-hati ya, Kak Jamal kemarin nggak mandi loh. Tapi Kak ya seru banget. Di sana tuh mulai dari bumi perkemahannya tuh tingkat-tingkat gitu. Ada yang di kelurahan sini, dari putra ke putri itu beda banget tinggiannya gitu. Dan mau materi pun itu harus turun ke bawah. Jadi kayak pendakian gitu setiap bang kegiatan gitu. Seru banget sih, pasti Mm-mm. diselingi dengan olahraga juga ya, Iya, secara bener. tidak langsung. Oke, itu dari kegiatan regional. Setelah kegiatan regional itu Kak Jamal ikut kegiatan apa lagi nih Kak? Ke daerah malahan. Daerah. Ya, tetapi bukan di peserta Kak saya dulu. Oh, bukan di peserta. Iya, Jadi dari masuknya ke CST, kontingen CST. support team, ya bener. Oke. Sebelumnya ke daerah kan saya pernah jadi sangga kerja di Raimuna cabang. Nah, akhirnya saya ditarik jadi CST Raimuna daerah untuk membantu kontingen Bojonegoro gitu. Itu tempatnya di mana Kak? Di Trenggalek. Di Trenggalek. Bener. Itu juga vibes-nya pun beda dari di Bojonegoro ini. Aku kalau di kemah itu yang paling berkesan itu yang pertama yang aku ambil dari perkemahan itu Kak ya. Mulai dari vibes-nya yang paling pertama, yang kedua itu mulai dari konsepan mereka berkegiatan. Jadi selalu aku ambil, aku ulik, oh ini kok iso kayak gini gimana ya, ini kok iso kayak gini gimana ya. Kalau di Raimuna daerah kemarin itu yang paling berkesan itu yang pertama di pinggir pantai. Karena aku tadi bilang yang pertama kan vibes ya. Ya. Nah yang kedua konsepnya itu menarik. Kalau di cabang biasanya kita habis ikut kegiatan dikasih stiker. Betul. Di regional pun juga sama, habis kita ikut kegiatan dikasih stempel. Nah itu kurang efisien teman-teman ternyata. Jadi banyak teman-teman yang nggak ikut kegiatan hanya minta stiker, minta stempel. Dan tentunya banyak panitia atau sangga kerja yang gak teliti matanya. Iki arek iki wis tegurung gitu. Oh betul. Nah, Karena kalau saking banyaknya peserta juga ya. Benar, kalau di Raida kemarin aku sampai shock gitu. Kok bisa gitu buat sistem kayak gini gitu. Nah, di Raimuna daerah kemarin kita dapat ID card. ID card-nya itu di depan adalah nama kita dari kontingen mana dan di baliknya itu adalah barcode. Dan barcode-nya itu nanti kita buat scan kita habis ikut kegiatan ini, scan habis kegiatan ini. Jadi bener-bener real gitu. Ada laporannya. Bener peserta ini ikut kegiatan enggak, peserta ini ikut kegiatan enggak itu. Itu juga berkesan untuk sistemnya Kak. Luar biasa sih, pasti banyak ilmu juga yang didapat ya. Bener. Oke, dari daerah nih, setelah daerah pastinya ke nasional ya? Iya betul, pernah ke nasional juga. Nasional ini Kak Jamal sebagai peserta atau mungkin peserta juga. Peserta, oke. Nama kegiatannya apa nih Kak? Namanya sama kayak tadi, pertikawan, tapi beda konteks. Kalau tadi kan regional, sepulau Jawa. Kalau di nasional ini satu Indonesia. Itu lucu lagi Kak ceritanya. Wah keren nih, Iya. soalnya lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Perbedaannya lebih banyak juga ya? Bener. Waktu di regional kemarin kan dari kuarcap lain di Jawa Timur itu kan mengirimkan Kak. Entah 2, entah 4, entah 3. Kalau di nasional ini, Kalpataru dari Jawa Timur yang berangkat hanya dari cabang Bojonegoro Kak. Wah keren nih Kalpataru Bojonegoro. Luar biasa, tepuk tangan dong. Luar biasa banget. Oke, mungkin itu yang paling berkesan di tadi kan katanya vibes-nya ya. Iya benar. Oke, kalau di kegiatan nasional vibes apa nih yang Kak Jamal dapat banget? Yang dapat banget tuh ya. Kan waktu itu saya pertama kali ke Jakarta ya Kak ya. Betul. Itu bupernya di Cibubur. Aku itu udah
dak dikduk seru. Wih, polusi tok iki naik Grab kayak gitu, polusi tok iki gitu. Bener-bener, karena terkenal polusinya. Masuk ke Cibubur Kak, ternyata masuk ke dalam apa namanya gapura itu, masuk seret, wih, rindang, pohon rindang, wih, adem iki rek gitu. Terus ternyata bener, dan pertikawan itu kan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kak ya. Betul. Jadi yang se-Jawa Timur itu kita gabung sama Sakawana Bakti. Betul. Sakawana Bakti, mereka dari antar cabang dijadikan satu, sedangkan kami dari Kalpataru itu hanya dari cabang Bojonegoro. Jadi kita membaur bersama Sakawana Bakti yang emang dasarannya itu beda Kak. Beda. Kalau di regional kemarin itu kan kita emang Sakawana Bakti sendiri, Saka Kalpataru sendiri. Nah, untuk di nasional ini kemarin karena kita satu kontingen Jawa Timur, kita Saka Kalpataru dan Sakawana Bakti itu jadi satu. Yang paling berkesan itu kayak, wih, ternyata gini ya Sakawana Bakti didikannya gitu. Itu beda banget sama kita. Kalau Saka Kalpataru itu kan dasarnya emang kita, kalian pengen apa, kalian mau apa, ayo kita laksanakan bareng-bareng, yang penting kita sama-sama belajar gitu. Betul. Nah, konsepnya kalau di Kalpataru gitu. Nah, kalau di Mana Bakti itu kayak pendidikan gitu Kak. Waduh, kaget kita baru masuk, selamat datang bersama, masuk ke itu namanya. Intinya kita ada homestay buat Sakawana Bakti gitu. Nah, kita gabung ke sana, dan Sakawana Bakti Jawa Timur itu bergabung dengan Sakawana Bakti Papua. Jadi itu kita bertukar cerita di sana. Nah, waktu itu shock aku Kak. Kan ya awalnya mau jalan-jalan, mau kemana-kemana. Kalau sama Sakawana Bakti itu, baris gitu, sama yel-yel gitu. Jadi kita sambil nyanyi, kakaknya dari Sakawana Bakti juga, apa lagunya Mars apa? Mars Rimbawan. Nah ya benar, kita nyanyi itu sampai hafal, aku dari Kalpataru pun nyanyi Mas Rimbawan itu. Terus habis itu ikut juga yel-yelnya gitu, sampai hafal Rimbawan gitu. Itu seru banget itu, bener-bener yang nggak kita siapkan tiba-tiba di sana ketemu. Dan yang paling berkesan itu ternyata dari kontingen Jawa Timur dengan kontingen daerah yang lain itu paling beda di Jawa Timur Kak. Kalau di Jawa Timur salam pramuka, salam prok 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 gitu kan Kak ya. Oke, betul. Nah, kalau Kuarda lain salam pramuka, salam wes gitu toh. Kalau di Jawa Timur kan ada yang tambah tepuk, kadang di Bojonegoro malah ada satu pramuka untuk satu Indonesia Pramuka Jaya gitu. Jadi itu benar-benar bikin, hah, ternyata gini yo gitu. Dan terus apa namanya, itu buat aku berkesan itu terkait yel-yel juga. Mesti selalu yang setiap kontingen daerah Jawa Timur jalan, mesti selalu dilihat dari kontingen daerah lainnya. Jadi kayak, wih, luar biasa ini Jawa Timur emang didikannya gitu. Waktu itu kita berangkat dari DLH Jawa Timur juga, dan juga berangkat bareng dari Sakawana Bakti itu kalau nggak salah Kak Tatun sama Kak Ramadan sama jajarannya yang lain. Jadi bener-bener saya waktu itu mengambil gimana cara pendidikannya Wana Bakti di daerah itu kayak gimana, dan ternyata ulak-kulik gitu nggak bisa Kak kalau digabung. Wana Bakti mau dijadikan satu kayak Kalpataru nggak bisa. Terus semisal Kalpataru dipakai didikannya kayak Wana Bakti pun juga nggak bisa. Nanti pernah dibuat kayak gitu juga susah. Jadi penasaranku tuh tinggi Kak. Terkadang kalau kemarin waktu di nasional itu saya tanya-tanya, gimana sih di Kewarcapmu sama teman-teman Wana Bakti? Terus kegiatannya Wana Bakti gimana aja sih gitu? Oh gitu. Ternyata beda banget sama Kalpataru. Sangat berkesan bagi aku, dan akhirnya di Kalpataru itu bisa diambil, terus habis itu bisa diterapkan. Saya itu berangkat di Kalpataru dulu, satu angkatan cuma 3 Kak. 3 orang? 3 orang. Dan setelah itu alhamdulillah dikasih amanat jadi ketua Dewan Saka. Akhirnya saya waktu keluar itu angkatan 7 Kalpataru, keluar memiliki anggota 56 atau 58 gitu Kak. Luar biasa banget. Iya. Kemajuan yang sangat pesat ya ini. Alhamdulillah, iya. Oke, tadi membahas tentang perbedaan nih. Bener. Mungkin apa sih yang paling Kak Jamal rasain kalau perbedaan di tingkat nasional? Kan karena pastinya beda banget ya. Mungkin dari suku ini, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya juga Iya, ya bener. pastinya. Apa sih yang paling Kak Jamal rasain tentang perbedaan itu? Saya tuh sempet kagum, speechless gitu, sampai diem. Oh gitu. Kan jalanan kita mau ke bazar itu nanti kita lewat wihara sama lewat gereja. Oh, Betul. ternyata di Cibubur ini bukan hanya ada masjid ya gitu. Betul. Wihara ada, kelenteng juga ada, terus habis itu dan lain-lain pun ada. Jadi setiap dari kontingen Bali itu ibadah, kita juga tahu mereka ibadahnya gimana. Setelah habis itu setiap
dari kontingen yang nonis itu gimana. Jadi benar-benar terbuka gitu. Yang sebelumnya kalau di Bojonegoro notabene kebanyakan Islam, dan di sana itu lebih beragam. 6 agama, bener ya 6 ya? Betul, 6. 6 agama itu jadi satu gitu. Kayak keren ya gitu. Jadi kayak saya sempat tanya sama salah satu dari Konda Bali, kan mereka waktu datang di Cibubur itu di sininya dikasih kayak beras gitu Kak ya. Oh, betul. Kenapa sih kok dikasih itu gitu? Ini katanya mama biar berkah, biar di jalan nanti nggak ada apa-apa. Oh, jadi di setiap daerah itu punya khasnya masing-masing, punya adatnya masing-masing, sama kayak di Jawa. Pernah dikasih tahu saya waktu mau lomba dulu, dongano mbek Gusti Allah, njaluk tulung mbek Gusti Allah, muni la haula wala quwata illa billahil azim, gejok lemah ping 3 lah jarine wong Jawa ngono biasanya kan Kak ya. Betul. Terus lek mbek wong Bali biasanya ada kayak gimana gitu. Mungkin sekalian belajar juga ya Kak ya ternyata. Bener. Semakin banyak perbedaan, semakin banyak juga ilmu yang kita Iya, dapat. bener. Di kegiatan juga di nasional pun beda Kak. Kalau di nasional itu kita harusnya ditinggikan itu kesadaran diri, karena nggak ada yang kayak di kegiatan cabang yang diobrol ayo bangun gitu, nggak ada. Kalau di nasional kemarin itu kamu pengen kegiatan apa, intinya udah ada jadwal ini, silahkan. Kamu ingin nyesel nggak ikut kegiatan ini, silahkan. Yang tentunya kegiatan ini udah disusun dengan sedemikian rupa oleh panitia, tentunya di tingkat nasional itu sangat luar biasa. Kalau peserta nggak ikut, pasti juga bakal nyesel gitu. Betul Seru banget. banget. Tuh, pesan buat teman-teman yang mau kegiatan daerah, nasional, regional, harus tepati jadwal-jadwal yang sudah tersusun rapi oleh panitia. Oke, dari segitu banyak kegiatan yang udah Kak Jamal ikuti nih, hingga mengantarkan Kak Jamal ke Dewan Kerja Cabang Bojonegoro. Apa sih kesan Kak Jamal sebagai anggota Dewan Kerja Cabang Bojonegoro nih Kak? Oh gitu. Dari segala banyak kegiatan nih Kak ya. Wah, Betul. segala banyak ya Allah. Segala banyak, Amin gitu ya. Saya tuh yang paling berkesan sebenarnya malah di kegiatan cabang Kak. Saat itu di kegiatan Raimuna Cabang Bojonegoro tahun 2023 itu sangat berkesan bagi saya. Apa tuh yang membuat Kak Jamal berkesan tuh? Apakah ada cinta tadi Kak? Oh yes. Saya pertama kegiatan cabang di kelas 10 atau enggak kegiatan keluar sekolah di SMA itu di Raimuna Cabang itu Kak. Dan saya bukan sebagai peserta. Kalau nggak salah itu dulu ada omong-omong SMK Bojonegoro gak oleh budal jadi peserta gitu. Akhirnya aku pengen melok kegiatan gitu. Piye caranya aku kudu melok kegiatan. Nah, akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama DKC waktu itu Kak Alfiana. Kak, aku lu pengen melok tuh Kak. Ya apa caranya gitu. Daftar sangker mal gitu. Nah, aku itu saat itu gak tahu apa itu sangker dan apa itu panitia dan bagaimana berjalannya kegiatan Raimuna Cabang. Karena kegiatan cabang sekali dan pertama waktu itu di SMP, Jambore Cabang. Dan itu seru. Dan akhirnya saya memberanikan diri di SMA untuk ikut Raimuna Cabang. Dan aku ikut wani-waninan Kak. Ambil sangga kerja bidang kegiatan. Bener. Di kegiatan itu saya bener-bener kayak anak yang dungu gak tahu apa-apa gitu loh Kak. Karena masih pemula juga ya mungkin ya. Benar gini. Kelengah-kelengu gitu. Nah, dan waktu itu namanya remaja puber kan Kak ya. Betul. Ini masih ada kumis tipis gitu. Kumis tipis manis. Waktu itu sama Kak Rizky bilang gini, kan koordinator bidang kegiatan Kak Rizky. Oke Kak Rizky. Mal, brengose merasa cukur soalnya nek Raimuna Cabang iku pesertane sak pantarane main sing kuliah bereng gitu. Duh, iya Kak. Iya wis tapi ben dido tuwek gitu. Terus akhirnya saya ya wes ini kok lek ditakoki umur piro, umur 17 gitu. Terus akhirnya saya bilang umur 17 gitu. Dan saya waktu itu dapat PJ kegiatan Flying Fox sama Malam Malawapati. Enggak ada yang Malam Malawapati Kak Wahib. Ini ada 2 PJ kegiatan dan Flying Fox itu kayak seru banget gitu loh. Bukan seru sih ya, kayak berkesan banget. Baru kali ini aku dapat kegiatan PJ-nya aku bukan dari orang DKC. Terus habis itu aku ngambil sana sini akhirnya punya kenalan, punya link. Terus habis itu aku dapat pengalaman baru gitu. Itu yang aku sangat ambil gitu. Dan banyak sekali pelajaran yang aku ambil di Raimuna Cabang itu banyak kata-kata inspiratif dari orang-orang yang lebih senior dari saya. Kan emang bener katanya dulu ada yang berkata hal yang paling berkesan adalah
kegiatan yang paling pertama kamu lakukan. Dan Betul. itu ternyata benar sekali. Di sebanyak kegiatan mulai dari daerah regional sampai nasional, yang paling berkesan itu hanya di Raimuna Cabang. Karena kegiatan kita yang mengikuti persiapannya, dan aku itu tahu baru pertama kali kalau di Penegak itu sistemnya adalah dari penegak untuk penegak dan oleh penegak. Jadi kayak oh ternyata ini pramuka, oh ternyata ini yang namanya penegak. Dari Raimuna Cabang itu saya belajar banyak sekali hal, dan akhirnya oh ini baru satu kegiatan yang aku ikuti, dan kelihatannya kalau aku menerus di pramuka mesti bakal banyak pembelajaran yang aku ambil. Dan akhirnya benar, setelah Raimuna Cabang itu saya bisa kegiatan daerah, mulai dari jambore daerah saya dipanggil untuk pemateri dari Saka Kalpataru, terus peran Saka kemarin juga pemateri dari Kalpataru Jawa Timur. Jadi gitu Kak, sangat luar biasa itu di kegiatan pertama saya di Raimuna Cabang Bojonegoro 2023. First impression-nya nih dapat Bener, banget dapat ya. banget. Oke, mungkin terakhir nih Kak Jamal. Heeh. Pesan-pesan Kak Jamal buat teman-teman yang lagi persiapan buat ngikutin kegiatan cabang, daerah, regional maupun nasional. Silakan Kak Jamal. Oh gitu. Oke, pesan saya di setiap kalian mengikuti kegiatan, jangan pernah membersamai teman, tapi banyaklah mencari teman. Kenapa kok gitu? Kalau kita hanya membersamai teman, kayak gini contohnya. Aku sama Kak Rama satu kegiatan, ya apa kan budal gak? Gak, ya wes aku gak melok budal. Nah, itu niatan yang sangat kurang menurut saya. Tapi kalau wes Rahma sak kegiatan be aku, tapi Rahma budal gak budal, aku kudu tetap budal. Cek kokon gini, kegiatan itu dapat teman sing banyak. Setelah dapat teman banyak itu nanti kita bakal tambah pembelajaran yang sangat banyak gitu. Oke, luar biasa sekali obrolan kali ini bersama Kak Jamal. Ilmu yang sangat banyak didapat oleh Kak Jamal dari kegiatan-kegiatan tersebut. Kalau orang-orang bilang tuh kayak, ngapain sih ikut pramuka, ngapain sih organisasi, padahal banyak banget ilmu yang kita dapat, banyak banget juga pengalaman yang kita dapat buat meneruskan kegiatan-kegiatan kita selanjutnya maupun pendidikan selanjutnya. Oke, Bener. terima kasih Kak Jamal untuk Sama-sama waktunya. Cukup Kak. sekian buat teman-teman dimanapun kalian berada. Jangan lupa kalau ada kritik dan saran langsung saja tulis di kolom komentar. Nanti kita pilih siapa sih narasumber selanjutnya ataupun apa sih topik selanjutnya. Sampai jumpa lagi teman-teman Oreo di podcast selanjutnya. Bye-bye.